Shalom saudara, kembali berjumpa dalam program ringkasan Sekolah Sahabat Harian dari Jemaat Yosodipuro Solo. Kita berjumpa dalam pelajaran hari Kamis ini dengan satu judul kecil yang disebutkan adalah Nasib Manusia, ya, Kamis 7 April. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, saat kami akan mempelajari Sekolah Sahabat di hari ini, biarlah Roh Kudus yang mengajar dan menginsapkan kami boleh menolong kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, pada hari Kamis ini kita belajar mengenai penghakiman Tuhan kepada Adam dan Hawa setelah mereka memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Tapi sebelum ke sana sedikit flashback untuk pelajaran hari Rabu kemarin. Kalau hari Rabu kemarin kita bicara mengenai nasib ular, nasib iblis, nasib setan. Penghakiman Tuhan menjadi kabar buruk buat setan ataupun iblis, saudara. Kalau kita baca kemarin pelajaran di hari Rabu, maka penghakiman Tuhan dikatakan di ayat yang ke-14 dari Kejadian pasal yang ketiga. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan antara segala binatang hutan. Oke, sampai di sana. Kepada setan yang dilambangkan oleh ular ini, Tuhan berkata, terkutuklah engkau. Dan bahkan kalau kita baca di ayat yang ke-15, di sana satu saat nanti setan akan binasa ketika dikatakan kepalanya akan diremukkan oleh keturunan daripada perempuan itu. Lalu bagaimana dengan manusia? Bagaimana ketika Tuhan mengucapkan penghakiman kepada Adam dan Hawa? Tuhan tidak mengatakan terkutuklah Adam, terkutuklah Hawa. Tapi Tuhan memang mengucapkan kata terkutuk, tetapi untuk siapa? Saat kita membaca ayat yang ke-17, ketika Tuhan berbicara kepada Adam, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Yang dikutuk oleh Tuhan adalah tanah. Oleh karena Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan baik dan jahat, maka tanah menjadi terkutuk. Tetapi tidak bagi Hawa dan juga Adam. Mereka tidak dikatakan terkutuk dalam penghakiman Tuhan. Kita akan lihat ucapan penghakiman Tuhan yang pertama adalah kepada Hawa. Kita baca di ayat ke-16 dikatakan, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Kalau kita perhatikan ayat ini, sepertinya penghakiman Tuhan kepada Hawa penuh dengan kabar buruk. Tidak pernah terbayangkan dalam benak Hawa bahwa ketika dia mengandung dan melahirkan akan penuh dengan kesusahan dan kesakitan. Tetapi ayat ini mengatakan oleh karena dosa yang dilakukan, ketika mengandung akan susah payah. Para wanita pasti mengerti ini, dan para wanita pasti paham bahwa ketika melahirkan penuh dengan rasa sakit. Tapi saudara, secara makna yang literal memang demikian. Perempuan oleh karena dosa yang dilakukan oleh Hawa, ketika melahirkan penuh dengan penderitaan, bahkan sejak mengandung penuh dengan kesusahan. Tetapi penulis Sekolah Sahabat kita menggarisbawahi bahwa ayat ke-16 ini tidak bisa terpisahkan daripada ayat ke-15. Meskipun ayat 15 berbicara mengenai penghakiman Tuhan kepada ular. Kita baca kembali ayat ke-15 dari Kejadian pasal yang ketiga, dikatakan, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya, bicara mengenai keturunan perempuan itu, yang dimaksudkan adalah Kristus. Ketika dia lahir di dunia ini, dia lalu melayani setelah 30 tahun hidup di dunia, dan 3,5 tahun kemudian dia haruslah mati di kayu salib. Dia menderita di sana, dia diolok-olok, dia dianiaya, dan itu digambarkan sebagai sebuah rumit yang remuk. Tetapi saudara, ketika Kejadian 3 ayat ke-15 bicara bahwa kepala iblis, kepala ular itu akan diremukkan, kita bicara tumit dan kepala. Remuk tumit tidak akan pernah bisa mengakhiri nyawa, tapi kalau remuk kepala, hampir pasti ketika orang remuk kepalanya dia akan binasa, dia akan mati. Jadi yang mau digambarkan adalah ketika menderita di kayu salib, Yesus memang menderita. Tapi hanyalah digambarkan seperti tumit yang terluka. Berbeda dengan setan, oleh karena kematian dan pengorbanan Yesus, dia diremukkan kepalanya, dia binasa.
Artinya, Kejadian 3 ayat 15 bicara mengenai kabar baik untuk manusia. Bicara kabar baik bahwa lewat Yesus, sekalipun dia haruslah remuk tuminnya, tetapi menghadirkan sebuah kehidupan kekal dan setan akan binasa. Dan saat itu dikaitkan dengan ayat ke-16, dikatakan bahwa wanita, Hawa, dan perempuan akan mengalami kesusahan ketika mengandung dan sakit ketika melahirkan. Ini sebenarnya mengandung kabar baik juga. Saat kita baca 1 Timotius 2 ayat 14 dan 15 dikatakan, lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Jadi Paulus berkata kepada Timotius, sekalipun melahirkan sakit bagi perempuan, tetapi dia akan diselamatkan. Dan saat kita akan baca ayat Kejadian 3 ayat ke-16, maka yang dimaksudkan di sana adalah sekalipun mungkin Hawa dan para perempuan sesudah Hawa melahirkan dengan penuh kesakitan, mengandung dengan menderita, tapi Tuhan seolah mau berkata kepada Hawa, ingat, dari keturunanmu inilah akan lahir seorang juru selamat. Sekalipun tuminnya remuk, tetapi dia akan meremukkan kepala ular. Dan saat kita bicara mengenai perempuan dalam arti lambang rohani, perempuan menggambarkan gereja. Lewat jemaat Tuhan, lewat umat Tuhan akan lahir seorang juru selamat. Meskipun jemaat Tuhan mengalami berbagai penderitaan, tapi ingat, lewat juru selamat itu, Mesias itu akan memberikan sebuah kemenangan yang pasti kepada umat Tuhan dan membinasakan ular atau iblis ketika dikatakan kepalanya remuk. Jadi kita lihat di tengah penghakiman Tuhan untuk Hawa ada kabar baik di sana. Lalu bagaimana dengan penghakiman Tuhan bagi Adam? Saat kita baca Kejadian 3 ayat 17, 18 dan 19, kita akan baca. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan menjadi kembali debu. Saudara, kalau kita lihat ini kepada Adam juga sepertinya ke sebuah penghakiman yang membawa kabar buruk. Tanah terkutuk, dan dari tanah yang sebelumnya diberkati menghasilkan makanan bagi Adam secara otomatis, tapi sekarang Adam haruslah mengusahakan lebih. Kita tahu sekarang yang pernah bertani, dan untuk supaya tanah menghasilkan buahnya atau hasil ladangnya haruslah diusahakan dengan susah payah. Tetapi saudara, bagi Adam sekalipun ini seperti kabar buruk, tapi tidak sepenuhnya kabar buruk. Karena dia ingat, ketika Tuhan pertama kali mengingatkan jangan memakan buah pengetahuan baik dan jahat maka engkau akan mati. Tapi buktinya Tuhan tidak langsung mengizinkan Adam mati. Adam masih diizinkan hidup sampai hampir 1000 tahun. Dan dia masih bisa mendapatkan makanan dari tanah yang diolahnya meskipun tanah itu terkutuk. Dan sebagai puncaknya dia mengatakan, atau Adam melakukan sesuatu di ayat yang ke-20. Manusia itu, yang dimaksud adalah Adam, memberi nama Hawa kepada istrinya sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Jadi perempuan itu diberi nama oleh Adam nama Hawa sesudah Tuhan mengucapkan penghakiman. Dan arti nama Hawa adalah dia adalah ibu dari semua yang hidup. Mungkin Anda mengingat penghakiman Tuhan kepada Hawa, bahwa lewat keturunannya akan datang Mesias yang akan akhirnya meremukkan kepala ular, iblis yang membawa mereka jatuh ke dalam dosa. Jadi bagi Adam penghakiman selalu menyisakan sebuah kabar baik. Terlebih saat kita membaca ayat yang ke-21, bagaimana Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk Adam dan Hawa, menggantikan pakaian daripada daun pohon ara. Di sana diperagakan sebuah pekerjaan keselamatan bahwa hewan haruslah binasa, dan hewan yang binasa atau yang dikorbankan melambangkan kematian Yesus di kayu salib. Itu satu gambaran bagi kita bahwa akhirnya Yesus anak Allah yang menjelma menjadi manusia, sekalipun dia menderita, dikatakan tuminnya remuk, tetapi lewat pengorbanannya meremukkan kepala ular, membinasakan ular. Dan disinilah ada melihat penghakiman Tuhan mungkin membawa kabar buruk buat setan, tetapi tidak membawa kabar buruk buat manusia. Di tengah penderitaan dan efek ataupun dampak dari dosa yang harus mereka terima,
tapi mereka masih bisa melihat Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan bukan seperti paham deisme, yang mana setelah menciptakan lalu meninggalkan manusia apapun yang terjadi kepada manusia. Tuhan kita tidaklah demikian. Kasih Tuhan jauh lebih besar daripada dampak daripada dosa itu. Terima kasih, demikian pelajaran Sahabat di hari Kamis ini. Tuhan memberkati. Shalom.